Pemirsa Kembang Setaman Group, konten YouTube ini bersifat lokal kedaerahan yang bertujuan memberikan motivasi kepada generasi mendatang agar tidak lupa dengan kearifan budaya di sekitar kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kembang Setaman Group, kali ini kami kembali berada di sumber air panas Gedong Songo ya. Jadi kami berada di sumber air panas, tepatnya di lereng Gunung Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Nah, disinilah kami ingin menelisik legenda besar sebagai asal-usul terjadinya sumber panas di Gedong Songo ini. Nah pemirsa, konon dahulu diceritakan bahwasanya Sang Prabu Ramayana atau Rama Wijaya mempunyai seorang istri yang cantik jelita, molek mempesona, namanya Dewi Sinta. Nah, Dewi Sinta karena kecantikan dan kemolekan tubuhnya ini pemirsa, maka Sang Rahwana Raja atau Dasamuka pun juga tertarik untuk mempersunting Sang Dewi Sinta. Karena Dewi Sinta sudah terlanjur sebagai istri dari Prabu Ramawijaya atau Ramayana, maka di suatu kesempatan Rahwana Raja atau Dasamuka menculik Sang Dewi Sinta dari istana kerajaan Prabu Ramawijaya. Dan ketika itulah Sang Dasamuka atau Rahwana Raja ketika menculik Sang Dewi Sinta akhirnya ditangkap rame-rame oleh prajurit-prajurit dari kerajaannya Prabu Ramawijaya, dan akhirnya Dasamuka atau Rahwana Raja dirajam oleh prajurit-prajurit dari Prabu Ramawijaya dengan berbagai macam senjata. Namun karena Rahwana Raja atau Dasamuka ini adalah merupakan tokoh yang sakti mandraguna, ora tedas papak paluning pandai sisaning garindo. Karena Dasamuka mempunyai wajah 10, mempunyai tangan 10, dan konon juga mempunyai nyawa rangkap 10. Sehingga akhirnya ketika dirajam oleh berbagai macam pusaka dari kerajaannya Sang Prabu Rama, Rahwana Raja atau Dasamuka ini tidak bergeming sekalipun. Dan dalam kejadian tersebut pemirsa, akhirnya Anoman pun dengan gagah perkasanya mengangkat sebuah gunung lalu ditimbunkannya ke tubuh Rahwana Raja atau Dasamuka, dan akhirnya Dasamuka tertimbun gunung yang dilemparkan oleh Hanuman tersebut. Dan maka oleh sebab itu pemirsa, akhirnya tempat inilah diberi nama Gunung Ungaran. Nah, demikian. Dan Gunung Ungaran ini mempunyai sumber air panas yang mengandung belerang sangat pekat sekali, dan di setiap harinya mengepul dengan tebalnya ya kepulan-kepulan belerang yang berwarna putih pekat ya, menghiasi langit Gunung Ungaran di setiap harinya. Dan dari timbunan Rahwana Raja inilah akhirnya sumber air panas tersebut oleh masyarakat kadang-kadang dibuat mandi untuk menghilangkan penyakit kulit dan lain sebagainya. Dan kepercayaan dari masyarakat memang banyak sekali yang datang di pemandian sumber air panas Gedong Songo ini untuk penyembuhan penyakit ya. Jadi memang
ada dari beberapa pengunjung yang datang dengan sengaja untuk berendam di air panas yang konon dipercaya bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Nah, kembali lagi kepada Rahwana pemirsa. Rahwana Raja ketika hidupnya sukanya adigang adigung adiguna sopo iro sopo ingsun dan suka bermabuk-mabukan, maka mitos masyarakat Bandungan sampai saat ini apabila ada wisata yang membawa minuman keras atau arak ke sumber air panas ini, maka sang Rahwana Raja mencium baunya arak tersebut menjadi beringas kembali dan bergerak-gerak seakan-akan ingin keluar dari tumpuan Gunung Ungaran ini. Dan dengan bergeraknya sang Rahwana Raja ketika mencium bau arak tersebut, maka air panas yang ada di Gunung Ungaran ini makin bergolak ya. Jadi makin bergolak dan asapnya pun makin mengepul tebal sekali dan menghiasi langit-langit Gunung Ungaran di setiap harinya. Dan di sisi lain pemirsa, selain legenda Ramayana yang mewarnai cerita dari sumber air panas Gedong Songo ini, juga konon dahulu bahwasanya di Candi Gedong Songo ini ada seorang ratu yang adil, ratu yang bijaksana, namanya Ratu Sima. Ratu Sima adalah dipercayai, diyakini oleh masyarakat yang menempati Candi Gedong 1 itu ya. Jadi Candi Gedong 1 itu konon dipercaya oleh masyarakat ditempati atau ditunggu oleh Ratu Sima dan diikuti oleh banyak sekali dayang-dayangnya yang cantik-cantik. Dan dayang-dayang yang cantik tersebut pemirsa di bawah pimpinan Putri Gayatri. Nah, ini Putri Gayatri ini adalah seorang dayang juga, namun Putri Gayatri ini diberi diberi kepercayaan ya, diberi kepercayaan oleh Ratu Sima untuk membimbing dan memimpin dayang-dayang yang ada di Candi Gedong 1 ini. Dan Putri Gayatri ini konon dipercaya juga adalah seorang putri yang cantik jelita dan berbaik hati dan suka menolong. Dan di akhir hayatnya pemirsa, konon Putri Gayatri diperintahkan oleh Ratu Sima untuk menunggu sumber air panas yang ada di Gedong Songo. Dan akhirnya Putri Gayatri pun sampai saat ini dipercaya oleh masyarakat sebagai penunggu sumber air panas di Gedong Songo ini. Dan maka oleh sebab itu pemirsa, bagi para wisatawan yang ingin berkunjung di Gedong Songo, tepatnya di Gunung Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah ini, dilarang untuk membawa minuman keras atau arak ya, yang konon apabila wisatawan membawa minuman keras di tempat sumber air panas ini, maka sang Rahwana Raja akan berontak seakan-akan ingin keluar dari tumpuan Gunung Ungaran tersebut. Nah, dan selain itu di sisi lain, maka wisatawan pun juga diharap untuk menjaga adat kesopanan ya, norma etika, baik itu etika susila, etika agama, diharap dijaga di kawasan sumber air panas Gedong Songo ini. Karena apa pemirsa, apabila ada wisatawan atau pengunjung yang melanggar atau berbuat durhaka
atau berbuat kurang senonoh lah di kawasan sumber air panas Gedong Songo ini, maka sang Putri Gayatri tidak segan-segan untuk memberi kutukan kepada orang tersebut. Oke pemirsa, demikianlah sekedar cerita atau mitos dari sumber air panas Gedong Songo ini. Yang pertama dilatar belakangi oleh cerita Ramayana, dan yang kedua dilatar belakangi oleh Putri Gayatri, seorang dayang dari Ratu Sima yang mempunyai kekuasaan di area Candi Gedong Songo ini. Oke, silakan pemirsa, apabila tertarik untuk berwisata ke air panas Gedong Songo, kami persilahkan langsung saja datang di Dusun Darum, Desa Candi, Semarang, Jawa Tengah ya. Dan Anda bisa mandi, bisa berendam dengan leluasa dengan air yang panas dan air yang mengandung belerang, yang insya Allah apabila kita berendam di sini, gatal-gatal, kadas, kudis, kurap dan sebagainya akan rontok akan sembuhlah, demikian. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan, dan mohon dimaafkan apabila ada kurang lebihnya. Akhirnya kami Kembang Setaman Group bersama kru mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena bukti tertulis untuk referensi dari sejarah tidak ada, maka cerita ini tercetus oleh Kembang Setaman Group. Dan apabila ada kesalahan pendapat dikarenakan keterbatasan informasi yang kami peroleh, mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dalam cerita ini. Terima kasih telah mengikuti Kembang Setaman Group. Semoga bermanfaat.